Berita terbaru Timnas hari ini. Hertman coret 15 pemain lokal Timnas untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Inilah skuad inti Garuda Full Diaspora. Dan PSSI telah merilis Garuda Calling dan 26 pemain sudah diumumkan untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup. Dan kejutan terjadi, Rizky Ridho yang menjadi kapten kedua setelah Jai Ises tidak masuk namanya, tidak ada di dalam 26 pemain. Jadi ini kembalinya skuad yang baik, yang bagus tentunya, dengan full semua diaspora yang akan tampil. Ini luar biasa. Pasca hasil yang kurang memuaskan di Piala AFF 2026, pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hertman, telah mengambil langkah besar dan berani untuk memulai babak baru. Menurut pengamat sepak bola ternama tanah air, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, pelatih asal Inggris itu telah merilis daftar resmi 26 pemain yang akan membela Garuda di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan digelar di Jakarta dan Bandung, mulai tanggal 23 September hingga tanggal 4 Oktober mendatang. Dan berita paling mengejutkan, dari 26 nama yang dipanggil, hanya 11 pemain diantaranya yang pernah tampil di Piala AFF 2026. Sementara itu, 15 pemain yang ikut serta dalam turnamen sebelumnya dicoret total dan tidak akan dibawa ke laga yang lebih penting ini. Daftar yang dikeluarkan menunjukkan keputusan keras dari Hertman, di mana nama-nama kunci yang menjadi tulang punggung Timnas di Piala AFF tidak lagi masuk rencana utama. Mereka diantaranya adalah Rizky Ridho, Kapten Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Nadeo Argawinata, Mark Klok, Kapten Persib Bandung, serta 12 nama pemain lokal lainnya yang sebelumnya menjadi andalan di lini pertahanan, tengah, dan depan. Langkah ini tentu menuai banyak komentar, namun Hertman tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Ia ingin membangun kembali Timnas dengan kualitas tertinggi yang tersedia saat ini. Meskipun banyak nama yang dikeluarkan, Hertman tetap mempertahankan 11 pemain yang telah membuktikan kualitas mereka di level internasional. Mereka dianggap sebagai fondasi utama untuk memperbaiki performa Timnas. Justin Hubner, bek tengah muda yang sangat kuat secara fisik dan taktik. Sandy Walsh, bek kanan yang handal dalam serangan dan pertahanan. Sain Patinama, satu lagi bek serba bisa yang menjadi andalan lini belakang. Donitri Pamungkas, pemain lokal yang mampu memberikan keseimbangan di sisi pertahanan. Eliano Regenders, gelandang kreatif dengan visi permainan luar biasa. Tom Haye, pengatur serangan yang berpengalaman di Liga Eropa. Ivar Jenner, motor permainan Timnas yang sangat cerdas. Marcelino Ferdinand, bintang muda yang menjadi harapan utama Garuda. Beckham Putra, penyerang muda dengan kecepatan dan kemampuan mencetak gol. Ragnar Oratmangun, penyerang sayap yang berbahaya di pertahanan lawan. Mitchell Baker, pemain yang mampu memberikan opsi serangan tambahan. Nama-nama ini tidak dipilih secara kebetulan. Hertman percaya bahwa kualitas teknis dan pengalaman bermain di Liga Profesional Eropa akan menjadi kunci untuk mengangkat level Timnas Indonesia yang sempat terpuruk di Piala AFF lalu. Selain nama-nama yang sudah dikenal, ada beberapa wajah baru dan pemain lama yang kembali membela Garuda setelah absen cukup lama. Ricky Kambuaya, Dewa United, gelandang dengan kemampuan menembus pertahanan lawan. Miliano Jonathans, FC Utrecht, pemain berbakat yang saat ini sedang memulihkan diri dari cedera ACL, namun sudah dipanggil untuk persiapan. Dean James, Go Ahead Eagles, bek yang memiliki kemampuan membangun serangan dari belakang. Adrian Wibowo, FC Wacker, pemain yang memiliki kecepatan dan ketangkasan tinggi. Keempat nama ini belum pernah membela Timnas di bawah asuhan John Hertman sebelumnya. Namun mereka memiliki potensi besar untuk memperkuat tim dalam persiapan FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Timnas Indonesia kini berada di grup A bersama lawan berat, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Dengan skuad yang kini lebih banyak didominasi oleh pemain dengan latar belakang diaspora dan pengalaman Eropa, peluang untuk merebut gelar juara terbuka sangat lebar. Hertman ingin membangun tim yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki pola permainan yang terstruktur dan cerdas.
Keputusan mencoret 15 pemain lokal yang ikut di Piala AFF adalah langkah berani untuk membersihkan struktur tim dan memberikan kesempatan kepada pemain yang benar-benar siap bersaing di level tertinggi. Bagi para pendukung Garuda, ini adalah momen menunggu yang sangat menarik. Apakah dengan skuad baru ini, Timnas Indonesia mampu membalikkan keadaan dan menjadi juara di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 di tanah sendiri? Keputusan John Hertman mencoret 15 pemain, termasuk Kapten Rizky Ridho dan kiper Nadeo Argawinata, menunjukkan bahwa pelatih asal Inggris ini serius membangun kembali Timnas Indonesia dengan standar kualitas tertinggi. Skuad baru yang terdiri dari pemain diaspora dan pemain muda berbakat kini siap berjuang demi mengharumkan nama Indonesia di kancah ASEAN. Bagaimana pendapat kamu tentang keputusan Hertman ini? Apakah kamu setuju dengan pemotongan skuad ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Rizky Ridho dicoret Hertman. Apakah pemain lokal terbaik itu sudah tidak pantas membela Timnas Indonesia? Ini ulasan lengkapnya. Kabar mengejutkan kembali mengguncang persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026. Nama Rizky Ridho disebut-sebut tidak masuk dalam daftar skuad yang diproyeksikan memperkuat Garuda pada September mendatang. Rumor tersebut sontak menjadi perbincangan karena Ridho selama ini bukan sekadar pemain pelapis. Bek berusia 24 tahun tersebut pernah menjadi salah satu pilihan utama di lini pertahanan Indonesia dan bahkan dipercaya mengenakan ban kapten. Karena itu, apabila benar John Hertman memutuskan tidak memasukkan nama Ridho, keputusan tersebut bisa menjadi salah satu kejutan terbesar dalam pemilihan skuad Garuda. Namun sebelum menyimpulkan bahwa Ridho sudah tidak pantas membela Timnas Indonesia, ada satu hal penting yang harus digarisbawahi. Belum ada keputusan resmi dari PSSI. Informasi mengenai kemungkinan tidak dipanggilnya Ridho memang mencuat setelah pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, mengungkap kabar tersebut pada Senin, tanggal 17 Agustus. Menurut informasi yang ia terima dari sumber terpercaya, nama Ridho disebut tidak berada dalam daftar pemain yang akan dibawa. Akan tetapi, Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberikan penjelasan bahwa daftar pemain yang dipanggil John Hertman masih belum final. Artinya, pintu bagi Ridho belum benar-benar tertutup. Tetapi situasi ini tetap menjadi alarm keras. Jika benar namanya tidak masuk dalam rencana sementara Hertman, maka Ridho menghadapi tantangan terbesar sejak dirinya menjadi bagian penting Timnas Indonesia. Bukan karena kualitasnya tiba-tiba menghilang, bukan pula karena Ridho tidak memiliki pengalaman. Namun karena persaingan di lini belakang Garuda kini semakin brutal. Hertman mempunyai banyak pilihan. Ada JIZS yang sudah menjadi salah satu figur penting di lini pertahanan. Ada Justin Hubner yang dikenal agresif dan memiliki karakter kuat. Ada Miss Hilges yang mempunyai pengalaman bermain di level Eropa. Ada Elkan Bakmot yang memiliki postur dan pengalaman internasional. Kemudian ada Kevin Dix yang juga dapat dimainkan sebagai bek tengah. Dalam situasi seperti ini, Ridho tidak bisa hanya mengandalkan status sebagai pemain lama atau mantan kapten. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya memang masih lebih layak dibandingkan para pesaingnya. Dan inilah yang membuat rumor pencoretan tersebut menjadi sangat menarik. Perjalanan Ridho bersama Timnas sebenarnya cukup mengesankan. Ia pernah menjadi salah satu pemain muda yang mendapatkan kepercayaan besar. Ketika banyak pemain masih mencari konsistensi, Ridho sudah mendapatkan menit bermain penting bersama Timnas. Kepercayaan tersebut bahkan berkembang hingga dirinya dipercaya menjadi kapten. Itu bukan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Ban kapten menunjukkan bahwa pelatih melihat kualitas, karakter, dan kepemimpinan dalam diri seorang pemain. Tetapi sepak bola selalu berubah. Pemain yang kemarin menjadi pilihan utama bisa saja hari ini harus duduk di bangku cadangan. Dan pemain yang sebelumnya menjadi pelapis dapat tiba-tiba menjadi pilihan utama. Karena itu, Ridho harus memahami bahwa reputasi masa lalu tidak cukup untuk mempertahankan tempat di Timnas. Salah satu alasan mengapa evaluasi terhadap Ridho menjadi sorotan adalah penampilannya dalam Piala AFF 2026. Performa Ridho pada turnamen tersebut dinilai belum mencapai level yang biasa ia tunjukkan. Ketika dimainkan sebagai bek tengah kanan dalam skema 3 bek, Ridho beberapa kali terlihat kurang nyaman.
Pengambilan keputusan tidak selalu cepat, pergerakan defensif terkadang terlambat. Dalam situasi tertentu, ia juga terlihat kurang tenang ketika berada di bawah tekanan lawan. Padahal seorang bek dalam sistem 3 pemain belakang membutuhkan keberanian dan ketenangan ekstra. Kesalahan kecil dapat membuka ruang besar di belakang. Dan ketika menghadapi lawan dengan penyerang cepat, 1 detik keterlambatan bisa menjadi masalah besar. Itulah mengapa Hertman sangat mungkin melakukan evaluasi menyeluruh. Pelatih tidak hanya melihat satu pertandingan, ia akan melihat konsistensi. Ia akan melihat perkembangan, dan yang paling penting, ia akan melihat apakah seorang pemain benar-benar cocok dengan sistem yang ingin diterapkannya. Namun ada satu kesimpulan yang jangan sampai salah. Tidak dipanggil bukan berarti tidak berkualitas. Jika Ridho benar-benar dicoret, keputusan tersebut belum bisa dijadikan bukti bahwa karirnya telah berakhir. Justru usia 24 tahun membuat peluangnya untuk bangkit masih sangat besar. Ridho masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri. Ia masih bisa meningkatkan kemampuan membaca permainan, Memperbaiki komunikasi dengan rekan setim, meningkatkan kualitas duel, mempercepat pengambilan keputusan, dan tentu saja, meningkatkan konsistensi. Bek tengah membutuhkan pengalaman. Semakin sering bermain dalam pertandingan bertekanan tinggi, semakin matang pula kemampuan seorang pemain. Karena itu, satu keputusan dari Hertman tidak seharusnya menghancurkan kepercayaan diri Ridho. Sebaliknya, keputusan tersebut harus menjadi bahan bakar. Jika ingin kembali ke timnas, Ridho harus memanfaatkan setiap pertandingan bersama klub. Awal Super League 2026/2027 bisa menjadi panggung pembuktian. Ada 3 pertandingan yang sangat menarik untuk diperhatikan. Pertama, menghadapi Borneo FC pada tanggal 5 September, kemudian Persib Bandung pada tanggal 12 September. Dan berikutnya Java United pada tanggal 19 September. 3 pertandingan tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Ridho untuk mengirim pesan kepada Hertman. Bukan sekadar tampil, tetapi tampil luar biasa. Ridho harus memperlihatkan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin pertahanan. Ia harus memenangkan duel, memotong serangan lawan, berani melakukan pressing, tenang ketika membangun serangan dari belakang. Dan yang tidak kalah penting, mampu menghindari kesalahan-kesalahan elementer. Jika performanya meledak dalam 3 pertandingan tersebut, situasinya bisa berubah drastis. Hertman tentu tidak akan menutup mata terhadap pemain yang tampil konsisten. Ada kemungkinan lain yang juga harus diperhatikan. Jika Ridho benar-benar tidak dipanggil, keputusan tersebut bisa saja bukan semata-mata hukuman. Bisa jadi Hertman ingin memberikan semacam tamparan kepada pemain. Dalam sepak bola, terkadang seorang pemain memang membutuhkan momen kehilangan tempat untuk kembali menyadari bahwa persaingan tidak pernah berhenti. Ketika seorang pemain sudah terlalu nyaman, performanya bisa mengalami penurunan. Ketika merasa posisinya aman, motivasi untuk berkembang juga bisa berkurang. Karena itu, pencoretan sementara justru dapat menjadi stimulus. Ridho dipaksa kembali bekerja, dipaksa kembali membuktikan diri, dan dipaksa menyadari bahwa tempat di timnas Indonesia harus diperjuangkan setiap saat. Kekhawatiran terbesar bukan tentang 1 kali pencoretan. Yang lebih berbahaya adalah jika seorang pemain muda mengalami stagnasi. Sepak bola Indonesia memiliki sejumlah contoh pemain yang sempat digadang-gadang menjadi bintang masa depan. Namun ketika usia semakin bertambah, perkembangan mereka justru tidak berjalan sesuai harapan. Ridho tidak boleh mengalami hal yang sama. Usia 24 tahun seharusnya menjadi momentum menuju kematangan. Ia bukan lagi pemain muda yang sekadar diberi kesempatan. Ia harus mulai menjadi pemain yang konsisten. Karena itu, jika Hertman memberikan evaluasi keras, Ridho harus menjadikannya sebagai motivasi. Bukan sebagai alasan untuk menyerah. Ada satu hal yang mungkin sering dilupakan. Persaingan timnas Indonesia sekarang memang berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Jumlah pemain yang memiliki pengalaman internasional semakin banyak. Pemain diaspora semakin banyak, pemain Indonesia yang bermain di luar negeri juga semakin berkembang. Akibatnya, standar untuk masuk skuad utama otomatis meningkat. Dulu seorang pemain mungkin bisa menjadi pilihan utama karena minimnya alternatif.
Sekarang situasinya berbeda. Jika satu pemain tidak tampil maksimal, pelatih memiliki pilihan lain. Inilah konsekuensi positif dari meningkatnya kualitas sepak bola Indonesia. Dan Ridho harus siap menghadapi kenyataan tersebut. Jika pada akhirnya Hertman benar-benar tidak memasukkan Ridho ke dalam skuad FIFA ASEAN Cup 2026, keputusan tersebut pasti akan menimbulkan reaksi besar. Sebagian supporter mungkin kecewa, sebagian lainnya mungkin mendukung keputusan Hertman. Namun perdebatan tersebut sebenarnya tidak akan mengubah satu hal. Ridho tetap harus bekerja, karena pintu timnas tidak selalu tertutup selamanya. Bahkan bisa saja pemain yang dicoret hari ini menjadi pemain penting beberapa bulan kemudian. Semua tergantung bagaimana ia merespons. Jika Ridho bangkit dan tampil konsisten, Hertman akan kembali memiliki alasan untuk memanggilnya. Namun jika performanya terus menurun, persaingan akan semakin sulit. John Hertman tentu mempunyai target besar. Ia tidak bisa memilih pemain hanya berdasarkan popularitas. Pelatih membutuhkan pemain yang benar-benar cocok dengan sistem. Jika sebuah pertandingan membutuhkan bek yang kuat dalam duel udara, ia akan memilih pemain dengan kemampuan tersebut. Jika membutuhkan bek yang cepat dalam melakukan cover, ia akan memilih pemain yang memiliki karakter tersebut. Jika membutuhkan pemain yang mampu membangun serangan dari belakang, kemampuan distribusi bola menjadi sangat penting. Dengan kata lain, Hertman harus memilih berdasarkan kebutuhan tim. Dan inilah yang membuat semua pemain harus bekerja lebih keras. Termasuk Rizky Ridho. Jadi, apakah Rizky Ridho sudah tidak pantas membela timnas Indonesia? Sama sekali belum bisa disimpulkan seperti itu. Kabar pencoretan masih belum resmi. PSSI sendiri menyatakan daftar pemain belum final. Dan Ridho masih memiliki waktu untuk mengubah situasi. Jika ia tampil luar biasa bersama klub, bukan mustahil namanya kembali masuk dalam daftar. Bahkan bukan tidak mungkin ia kembali menjadi salah satu pemain utama. Tetapi syaratnya jelas, Ridho harus menunjukkan versi terbaik dirinya. Ia harus kembali menjadi bek yang tenang, berani, keras dalam duel, cerdas membaca permainan, dan mampu menjadi pemimpin di lini belakang. Karena jika semua itu kembali terlihat, sulit bagi pelatih untuk mengabaikannya. Pada akhirnya, rumor pencoretan ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kabar buruk bagi Rizky Ridho. Justru ini bisa menjadi ujian terbesar dalam karirnya. Selama ini ia sudah merasakan menjadi pemain penting. Sudah merasakan mengenakan seragam timnas. Bahkan sudah merasakan tekanan sebagai kapten. Sekarang mungkin waktunya membuktikan apakah ia mampu bangkit ketika posisinya mulai terancam. Karena pemain hebat bukan hanya pemain yang mampu tampil bagus ketika dipercaya. Pemain hebat adalah pemain yang mampu bangkit ketika dirinya diragukan. Dan jika Ridho berhasil melakukan itu, bukan tidak mungkin cerita ini justru berubah menjadi cerita kebangkitan. Hari ini namanya dirumorkan dicoret, besok ia bisa saja kembali dipanggil. Dan beberapa waktu kemudian, ia mungkin kembali berdiri di jantung pertahanan Garuda. Sebab perjalanan seorang pemain tidak ditentukan oleh satu keputusan. Perjalanan ditentukan oleh bagaimana ia merespons keputusan tersebut. Kini bola ada di kaki Rizky Ridho. Jika memang benar Hertman mencoretnya, maka inilah waktunya Ridho menjawab dengan performa. Bukan dengan kontroversi, bukan dengan alasan, tetapi dengan permainan terbaik. Karena satu hal pasti, tempat di timnas Indonesia mungkin sulit didapat, tetapi selama seorang pemain masih mau berjuang, peluang untuk kembali tidak pernah benar-benar hilang. Jadi, apakah benar Rizky Ridho sudah tidak pantas lagi membela timnas Indonesia? Jawabannya tentu belum sesederhana itu. Rumor mengenai absennya Ridho memang sedang menjadi sorotan, tetapi PSSI menyebut komposisi pemain untuk FIFA ASEAN Cup 2026 masih dalam proses finalisasi. Namun jika pada akhirnya John Hertman benar-benar memilih tidak membawa Ridho, maka keputusan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari persaingan dan evaluasi, bukan sebagai akhir dari perjalanan sang bek bersama Garuda. Ridho masih berusia 24 tahun, karirnya masih panjang dan kesempatan untuk kembali selalu terbuka. Sekarang tinggal bagaimana Ridho merespons situasi ini. Apakah ia akan terpuruk karena kehilangan tempat?
Atau justru menjadikan keputusan tersebut sebagai cambuk untuk bangkit dan membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi bagian dari skuad terbaik Indonesia. Karena pada akhirnya, timnas bukan milik satu pemain. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, tidak ada nama yang kebal dari evaluasi, dan tidak ada pemain yang bisa hanya mengandalkan prestasi masa lalu. Setiap pemain harus terus membuktikan kualitasnya. Jika Ridho mampu bangkit, tampil konsisten bersama klub, memperbaiki performanya, dan kembali menunjukkan karakter sebagai pemimpin di lini belakang, bukan tidak mungkin pintu Garuda akan kembali terbuka lebar. Itulah rangkuman berita terbaru seputar Timnas Indonesia yang telah kami sajikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membuat Anda selalu mengikuti perkembangan perjuangan Garuda di kancah internasional. Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat, prediksi, atau analisis Anda di kolom komentar. Kami senang membaca setiap masukan dan berdiskusi bersama para pecinta sepak bola Indonesia. Jangan lupa dukung channel Media Football 01 dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru, analisis pertandingan, profil pemain, hingga perkembangan Timnas Indonesia setiap harinya. Mari terus kita berikan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sportif, dan salam Garuda.